Aku terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Perutku masih kosong. Bayi yang kukandung selama 4 bulan baru saja pergi 2 hari yang lalu. Suamiku berpamitan dinas ke Bandung. Lalu sebuah foto di layar ponselku meruntuhkan segalanya. Di foto itu, ia tersenyum menggendong bayi dari perempuan lain, dikelilingi keluarganya yang tertawa bahagia. Pengkhianatan ini akan kubalas, bukan dengan air mata, tapi dengan kehancuran yang paling rapi. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh. Sekarang, mari kita mulai. Bau antiseptik menusuk hidungku sejak pertama kali aku membuka mata di kamar rawat kelas VIP ini. Aku menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawahku masih terasa, sisa dari kuretase setelah keguguran yang baru kualami. Dokter bilang fisikku akan pulih dalam beberapa minggu, tapi tidak ada obat yang bisa menambal lubang di dadaku. Aku berjuang sendirian. Tidak ada yang menggenggam tanganku saat aku terbangun dari pengaruh obat. Tidak ada usapan lembut di kepalaku saat aku menangis tengah malam. Memanggil nama anak yang tak pernah sempat kulihat, suamiku, Galih. Laki-laki yang sudah menemaniku selama 5 tahun pernikahan. Tidak ada di sini. Sehari sebelum aku masuk ruang tindakan, Galih datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kedua tanganku, menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Sayang, aku benar-benar minta maaf, ucapnya dengan suara serak. Klien butik di Bandung tiba-tiba bermasalah. Kalau aku tidak turun langsung, kita bisa kehilangan kontrak ratusan juta. Reputasi brand kita akan hancur. Aku menatap matanya waktu itu, mencari sedikit saja keraguan. Aku merasa jadi suami paling buruk di dunia. Lanjutnya, meninggalkanmu di saat seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Maafkan aku. Sebagai perempuan yang membangun bisnis dari nol, aku mengerti kejamnya dunia usaha. Butik yang kini dikelola Galih sebenarnya salah satu cabang dari jaringan bisnis yang kubangun sendiri. Jauh sebelum aku mengenalnya, akulah yang menempatkan Galih di posisi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga di depan keluarganya. Maka saat ia beralasan harus menyelamatkan kontrak, instingku sebagai pemilik mengalahkan kecewaku sebagai istri. Aku tersenyum tipis, mengusap rahangnya, lalu mengizinkannya pergi. Aku bahkan meyakinkannya bahwa aku perempuan kuat yang bisa mengurus diri sendiri di rumah sakit. Dan disinilah aku sekarang, terbaring lemah, membunuh waktu dengan menatap layar ponsel. Siang ini, hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan perih di perutku, aku membuka media sosial. Bukan akun pribadiku, melainkan akun cadangan yang biasa kupakai memantau tren pasar dan butik pesaing. Entah dorongan dari mana, jariku mengetikkan satu nama di kolom pencarian. Rena, adik kandung Galih. Hubunganku dengan Rena dan ibu mertuaku memang tidak pernah hangat, meski aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mereka selalu menatapku dengan sebelah mata, sering menyindirku sebagai perempuan karir yang lupa kodratnya untuk memberi keturunan. Padahal merekalah yang tidak pernah tahu betapa keras aku berjuang. Berapa kali aku gagal, berapa banyak air mata yang kutelan diam-diam. Setahun lalu, Rena memblokir akun pribadiku. Alasannya konyol, katanya butuh ruang privasi. Tidak ingin kakak iparnya ikut campur. Aku tidak ambil pusing, tapi dengan akun cadangan ini, profil Rena yang disetel publik terpampang jelas. Foto liburan, restoran mahal, tas-tas desainer yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang kuberikan untuk kebutuhan keluarga Galih. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kuanggap mereka keluargaku juga. Namun, saat jariku berhenti pada unggahan terbaru Rena, 3 jam yang lalu, dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Udara di kamar ini tersedot habis. Itu foto keluarga, diambil di sebuah kamar rumah sakit yang didekorasi mewah, dengan balon-balon biru muda dan putih. Di tengah foto, duduk seorang perempuan muda berwajah ayu. Kulitnya pucat,
mengenakan piyama sutra, tersenyum bahagia menghadap kamera. Di sebelah kirinya berdiri ibu mertuaku. Wajah wanita itu memancarkan kebahagiaan yang tak pernah sekalipun ia tunjukkan padaku. Senyumnya lebar. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu dengan kasih sayang seorang ibu. Di sebelah kanan, Rena berdiri. Tangannya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantungku berhenti. Pandanganku terkunci pada sosok laki-laki di belakang perempuan muda itu. Ia menunduk. Tersenyum penuh cinta. Menatap bungkusan selimut bayi berwarna biru di pelukannya. Wajahnya difoto dari samping. Tapi bahkan dalam gelap pun, aku akan mengenali rahang itu, hidung itu, postur tubuh itu. Itu Galih, laki-laki yang 2 hari lalu berpamitan dengan wajah penuh penyesalan. Yang katanya pergi ke Bandung demi menyelamatkan kontrak. Tubuhku gemetar. Nyeri jahitan di perutku mendadak tak ada artinya dibanding rasa sakit yang baru menghantam dadaku. Dengan tangan bergetar, kuperbesar foto itu, mencari kebohongan, mencari tanda bahwa ini hanya editan. Tapi kebenaran justru semakin menamparku. Di pergelangan tangan laki-laki itu, melingkar sebuah jam tangan bertali kulit coklat gelap dengan pelat biru malam. Itu jam tangan edisi khusus yang kupesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di bagian belakangnya, terukir inisial namaku dan namanya. Tidak mungkin ada yang sama persis di dunia ini. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku memaksa diriku membaca keterangan foto yang ditulis Rena di bawah unggahan itu. Barisan huruf itu menjelma pisau yang menusuk ulu hatiku berulang kali. Tanpa ampun. Lengkap sudah kebahagiaan kami dengan lahirnya malaikat kecil, putra dari abangku tersayang. Setelah penantian yang panjang, akhirnya keluarga kami diberi penerus yang tampan. Selamat, abang dan kakak. Semoga jagoan kecil ini jadi anak saleh kebanggaan keluarga besar kita. Ponsel di tanganku terjatuh ke kasur. Napasku tersengal mencari udara. Putra dari abangku tersayang, penerus keluarga. Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Galih, laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam, yang membisikkan cinta setiap pagi, yang berjanji menemaniku melewati masa-masa sulit. Ternyata ada di rumah sakit lain, menyambut kelahiran anak dari perempuan lain. Sementara aku baru saja kehilangan anakku sendiri. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku dan adik iparku berdiri di sana, merayakan pengkhianatan itu dengan senyum selebar mungkin. Alarm mesin monitor di sebelahku berbunyi nyaring, mendeteksi detak jantungku yang melonjak. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Bu Anindya, ibu tidak apa-apa. Napas ibu terlalu cepat. Tolong tarik napas dalam-dalam, ucapnya cemas sambil menyentuh bahuku. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Air mataku terus mengalir membasahi bantal. Tapi anehnya, tidak ada suara isakan yang keluar. Iya, suster. Bisikku serak. Jahitannya terasa sangat sakit, seperti ada yang robek di dalam. Perawat itu menyuntikkan obat pereda nyeri lewat selang infusku. Aku tidak tahu apakah obat itu bekerja, karena rasa sakit yang sesungguhnya tidak di perutku, melainkan bersarang dalam di dadaku. Saat ia keluar dan meninggalkanku dalam kesunyian, air mata di pipiku mulai mengering, menyisakan jejak dingin yang membekukan hati. Kesedihan yang tadi menenggelamkanku perlahan surut, digantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku tidak akan hancur sendirian. Petir baru saja menyambar ruang sunyiku. Dan sekarang, giliranku mendatangkan badai. 1 jam berlalu. Obat penenang yang seharusnya membuatku tertidur, sama sekali tidak bekerja. Otakku justru berputar penuh, mengumpulkan setiap kejanggalan yang selama ini kuabaikan, karena terlalu percaya pada Galih dan keluarganya. Aku meraih kembali ponselku. Tangan yang tadi bergetar, kini terasa mantap. Kesedihanku telah berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Aku menekan nama akun yang ditandai Rena pada sosok perempuan muda itu. Akunnya terkunci, tapi itu tidak menghentikanku. Aku beralih ke daftar pengikut Rena. Salsa. Lalu kutelusuri akun-akun yang sering berinteraksi dengannya, termasuk kerabat jauh dari pihak ibu mertuaku. Dengan kesabaran seorang pemburu yang mengintai mangsanya,
Kutelusuri satu persatu akun yang tidak dikunci. Dan hasilnya membuat darahku mendidih. Pada akun milik sepupu Galih, kutemukan album foto yang diunggah 2 tahun lalu. Judulnya, Tasyakuran Pernikahan Galih dan Salsa. Jariku gemetar saat menggeser foto-foto itu. Di sana, terpampang jelas momen pengkhianatan yang terjadi tepat di belakang punggungku. Galih mengenakan setelan jas putih gading. Setelan yang sama persis dengan yang kubelikan untuknya. Berdiri bersanding dengan Salsa yang mengenakan kebaya sederhana, namun terlihat sangat bahagia. Yang lebih menohok adalah latar belakang foto itu. Ibu mertuaku duduk di barisan depan dengan wajah berlinang air mata bahagia, memeluk Salsa erat. Rena berdiri di samping mereka, tersenyum riang sambil memegang buket bunga. Hampir seluruh keluarga besar Galih hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, merayakan pernikahan suamiku dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, aku sedang bekerja mati-matian di kantor, memimpin rapat hingga larut, demi mengumpulkan uang untuk menghidupi keluarga parasit ini. Kepingan memori masa lalu mulai berkelebat. 2 tahun lalu, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke kantorku sambil menangis. Katanya kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 400 juta karena rasa hormatku. Aku langsung mentransfernya dari rekening pribadiku. Sekarang aku tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pesta pernikahan rahasia dan mahar bagi istri baru Galih. Setahun lalu, Rena merengek minta dibelikan mobil. Galih membujukku. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak dan memintaku memakai fasilitas kredit perusahaan. Aku menyetujuinya. Namun, dari jejak digital yang baru kutemukan, SUV yang sama persis itu sering terparkir di sebuah rumah asri. Salsa pernah berpose di depannya. Keterangannya berbunyi, mobil baru dari suami tercinta, buat antar jemput anak kita nanti. Kepalaku terasa mau pecah, membayangkan betapa bodohnya aku selama ini. Aku dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi keluarga bahagia yang merampas posisiku. Ibu mertua yang selalu dingin padaku ternyata bersikap seperti ibu kandung pada Salsa. Rena yang memblokir akunku dengan alasan privasi ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan abangnya. Dan Galih ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk 2 keluarga, memakai uangku untuk menghidupi perempuannya yang lain. Aku meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang. Detak jantungku kini berdetak tenang, namun penuh tenaga. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun kupupuk dengan susah payah untuk Galih dan keluarganya telah terbakar habis, berubah jadi abu yang diterbangkan angin kebencian. Pintu kamarku terbuka lagi. Perawat itu masuk membawa nampan berisi makan siang dan obat. Ia menatapku prihatin, sepertinya menyadari ada yang berubah dari auraku. Ini waktunya makan siang, Bu, supaya obatnya bisa diminum, ucapnya lembut. Terima kasih, suster. Jawabku dengan suara yang sangat tenang, jauh berbeda dengan beberapa saat lalu. Ibu kelihatan lebih tenang sekarang, nyeri jahitannya berkurang. Aku menyunggingkan senyum yang sangat dingin. Sudah berkurang. Saya baru menemukan penawar yang sangat ampuh, yang membuat saya tiba-tiba merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu ia keluar, aku menyingkirkan nampan itu. Pikiranku terlalu sibuk menyusun strategi. Banyak perempuan mungkin akan langsung menelepon suaminya saat itu juga, menangis, menuntut penjelasan, mendatangi perempuan perebut suaminya. Tapi aku bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diriku di hadapan mereka, membuat mereka merasa aku pihak yang hancur dan kalah. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan membiarkan ibu mertuaku menertawakan kehancuranku di belakang punggungku. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka aku akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Aku akan mencabut semua fasilitas yang mereka nikmati dari keringatku, satu persatu, tanpa mereka sadari. Hingga mereka tersadar saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Aku meraih ponselku.
Mencari nomor seorang pria yang sudah menjadi penasihat hukum perusahaanku selama hampir 10 tahun. Pak Hendra, pengacara parubaya yang tajam dan tidak pernah gagal memenangkan sengketa bisnis. Kasusku kali ini bukan sekedar urusan rumah tangga. Ini soal penggelapan, penipuan, manipulasi finansial yang dibungkus kebohongan pernikahan. Hanya butuh 2 deringan sebelum suara berat Pak Hendra terdengar. Selamat siang. Bu Anindya, tumben menelpon siang-siang begini. Bukankah ibu sedang masa pemulihan? Selamat siang, Pak Hendra. Jawabku datar dan tegas. Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuan segera. Saya ingin Bapak menyiapkan draft surat gugatan cerai atas nama saya. Untuk suami saya. Gali, terdengar embusan napas terkejut di seberang. Gugatan cerai. Ibu yakin? Kalau boleh saya tahu, ada masalah serius apa? Saya baru menemukan fakta bahwa Galih telah berpoligami diam-diam selama 2 tahun tanpa sepengetahuan saya dan seluruh keluarganya terlibat menyembunyikannya. Jawabku tanpa basa-basi. Tapi bukan cuma itu. Pakistan. Saya ingin Bapak menghubungi tim audit eksternal. Periksa seluruh aliran dana butik yang dikelola Galih selama 2 tahun terakhir. Saya curiga ada penggelapan dana perusahaan yang dipakai untuk kepentingan pribadinya. Baik, saya mengerti. Jika terbukti ada dana perusahaan yang disalahgunakan, ini bisa kita bawa ke ranah pidana, bukan sekadar perceraian. Suara Pak Hendra berubah serius. Tepat sekali. Dan satu hal lagi, kataku sambil menatap rintik hujan di jendela. Mataku menyipit. Tolong bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama ibu mertua dan adik ipar saya hari ini juga. Koordinasikan dengan pihak leasing untuk bersiap menarik SUV atas nama perusahaan yang dipakai Rena. Lakukan semuanya secara diam-diam. Jangan sampai ada surat pemberitahuan apapun sampai ke tangan mereka sebelum saya memberi instruksi. Biarkan mereka mengira semuanya baik-baik saja. Dimengerti, Bu. Saya akan segera mengurusnya. Fokuslah pada pemulihan ibu, biar saya yang membereskan sisi hukumnya. Setelah panggilan berakhir, aku meletakkan ponsel dengan perasaan yang luar biasa lega. Sebuah seringai dingin terukir di bibirku. Galih, ibu mertuaku. Dan Rena saat ini mungkin sedang bersukacita menyambut anggota baru keluarga mereka. Merasa menang karena berhasil memodohiku. Nikmatilah tawa kalian sekarang, karena itu akan jadi tawa terakhir kalian. Sebelum badai yang kusiapkan menyapu habis seluruh ilusi yang kalian bangun dari uangku. Permainan baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan kalian keluar tanpa membawa apa-apa. Bahkan harga diri kalian sekalipun. 5 hari berlalu sejak hari di mana duniaku runtuh. Lalu kubangun kembali dalam bentuk yang jauh lebih tajam. Dokter akhirnya mengizinkanku pulang. Jahitanku mengering dengan baik. Kondisi mentalku, kata mereka, terlihat stabil. Setidaknya, itu yang mereka lihat dari luar. Tidak ada yang tahu. Di balik sikap tenang ini, sebuah badai sedang kusiapkan dengan perhitungan yang sangat matang. Sopir pribadiku, Pak Yanto, menjemputku di lobi rumah sakit. Perjalanan pulang terasa asing. Rumah 2 lantai yang kubeli dari jerih payahku tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara. Di sofa ruang tamu itu, Gali sering memijat kakiku sambil mengeluh soal pekerjaan. Di garasi itu, SUV yang kubelikan untuk Rena sering terparkir sebelum akhirnya lebih sering berada di rumah istri kedua suamiku. Aku melangkah masuk. Asisten rumah tanggaku, Bi Surti, menyambut dengan wajah khawatir. Alhamdulillah ibu sudah pulang. Tega sekali bapak ninggalin ibu sendirian waktu ibu masuk rumah sakit, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Namanya juga urusan pekerjaan, Bi. Jawabku, berbohong, menyembunyikan fakta bahwa tanggung jawab besar Gali saat ini sedang menangis minta susu di rumah sakit lain. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan. Aku yang sedang duduk di sofa sambil membaca draft dokumen dari Pak Hendra langsung menutup layar tablet. Aku menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi wajah, bersiap menyambut sang aktor utama. Pintu depan terbuka. Gale melangkah masuk dengan koper kecil dan sebuket mawar merah. Wajahnya dibuat selelah mungkin. Ia bahkan membiarkan kumis tipis tumbuh
untuk menambah kesan letih. Luar biasa. Jika saja aku tidak melihat unggahan Rena, aku pasti sudah berlari memeluknya. Sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Ia berlutut di sebelahku, mencium punggung tanganku. Maafkan aku yang tidak bisa menemanimu saat kamu kehilangan anak kita. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku menatap matanya dalam-dalam. Dulu, aku selalu bisa melihat ketulusan di mata coklat itu. Kini, yang kulihat hanya jurang kebohongan. Aku memaksakan senyum termanis, mengelus rahangnya. Aku sudah jauh lebih baik. Kamu yang kelihatan capek. Proyek di Bandung sudah aman. Sudah. Sayang, semua terkendali berkat aku turun langsung. Dari bandara aku buru-buru ke sini karena kangen kamu. Galih berbohong dengan sangat lancar. Ya sudah. Kamu mandi air hangat dulu. Malam ini kamu harus istirahat. Ujarku penuh perhatian. Galih tersenyum lega. Sepertinya ia merasa sukses mengelabuiku. Sesaat setelah pintu kamar mandi tertutup, senyum di wajahku seketika luntur. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak. Sentuhannya tadi membuatku mual. Malam harinya, Galih tidur sangat lelap di sampingku. Mungkin ia benar-benar lelah setelah begadang mengurus bayi barunya. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Aku turun dari ranjang dengan hati-hati, mengambil ponsel Galih yang tergeletak di nakas. Layarnya terkunci. Dulu, kami selalu terbuka soal ponsel. Kata sandinya, tanggal pernikahan kami. Aku mencoba memasukkan angka itu. Gagal. Kata sandinya sudah diubah. Seringai muncul di bibirku. Tentu saja ia mengubahnya. Aku mencoba kombinasi lain. Tanggal lahir ibu mertuaku. Tanggal ulang tahunku. Semua gagal. Lalu otakku teringat pada satu tanggal. Tanggal yang tertera di album pernikahan rahasia mereka. Aku mengetik 6 digit itu dengan tangan sedikit gemetar. Layar ponsel Galih terbuka. Rasa jijik kembali memenuhi dadaku. Tapi kuabaikan. Aku langsung membuka aplikasi percakapan. Benar saja. Di daftar paling atas, ada obrolan dengan kontak bernama Istriku Salsa, lengkap dengan emoji hati merah. Aku membaca percakapan mereka dengan cepat, penuh kata-kata mesra yang membuatku ingin muntah. Galih memanggil Salsa dengan sebutan Bunda, berjanji memberi uang bulanan ekstra untuk perawatan bayi mereka. Tapi ada satu pesan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Salsa menulis, "Mas, aku kadang masih sedih kalau ingat istri pertamamu sudah meninggal. Anak kita nggak akan pernah kenal sama bunda kandungmu." Dan Galih menjawab, "Sudahlah, Bunda. Yang penting sekarang kita bahagia. Istri lamaku sudah lama pergi karena sakit. Sekarang cuma ada kamu dan jagoan kita." Aku terdiam menatap layar itu. Tanganku dingin. Di hadapan perempuan itu, Galih telah membunuhku, mengubur keberadaanku demi bisa menikahi orang lain. Salsa bahkan tidak tahu bahwa istri sah yang sudah meninggal itu masih hidup, masih bernapas, dan sedang membaca kebohongan ini. Kebencianku tidak berkurang, tapi sasaranku menjadi sangat jelas. Bukan perempuan itu, tapi laki-laki di sampingku. Aku menggeser ke atas, menemukan percakapan Galih dengan ibunya. Ibunya menyuruh Galih segera mencari rumah lebih besar untuk Salsa. Galih menjawab, ia sedang mencari cara mengambil uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Aku memotret setiap percakapan penting itu dengan ponselku sendiri, sebagai bukti tambahan. Lalu kukembalikan ponsel Galih ke tempat semula, persis seperti sebelum kuambil. Lalu kembali berbaring di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesarku. Air mataku tidak jatuh lagi. Yang ada hanya satu kalimat yang berputar di kepalaku. Kau membunuhku dalam ceritamu, Galih. Maka biarkan aku menghidupkan diriku kembali. Tepat di tengah pesta kalian, pagi harinya, setelah Galih berangkat ke kantor dengan sedan mewahnya, yang juga kubeli atas nama perusahaan. Aku segera bersiap. Meski dokter menyuruhku istirahat seminggu penuh, aku tidak punya waktu untuk itu. Aku meminta Pak Yanto mengantarku ke kantor firma hukum milik Pak Hendra. Begitu sampai di ruang kerjanya yang elegan, aku disambut olehnya beserta 3 pria berkemeja rapi. Tim audit eksternal kepercayaanku. Selamat pagi, Bu Anindya. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas lagi. Sapa Pak Hendra sambil mempersilakan aku duduk. Pagi,
Pak Hendra, bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Tanyaku tanpa membuang waktu. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal padaku. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, selama 2 tahun terakhir, Bapak Gali konsisten mencairkan dana perusahaan melalui vendor-vendor fiktif, seolah-olah memasok bahan baku untuk butik. Total kerugian perusahaan mencapai hampir 1,5 miliar rupiah. Sebagian dialirkan ke rekening atas nama ibu kandungnya, dan sebagian lagi dipakai melunasi cicilan sebuah rumah di kawasan Kemang, yang ternyata atas nama Ibu Anindya sendiri, tapi ditempati pihak ketiga. Aku tersenyum tipis. Rumah di Kemang. Aku ingat. Gali memintaku menandatangani berkas pembelian rumah itu 2 tahun lalu dengan alasan untuk investasi properti perusahaan. Ternyata itu yang dipakai untuk tempat tinggal istri mudanya. Benar, Bu. Secara hukum, rumah itu sepenuhnya milik ibu karena dibeli atas nama ibu dengan uang dari perusahaan ibu. Bapak Gali sangat ceroboh menutupi jejak keuangannya. Tambah Pak Hendra. Bagus. Kalau begitu, tolong urus surat pengosongan dan penjualan rumah itu secepatnya. Saya sudah menemukan pembeli yang bersedia membayar tunai minggu ini juga. Proses surat-suratnya dan pastikan penghuni di dalamnya tidak tahu sampai pembeli baru datang untuk mengeksekusi pengosongan. Perintahku dengan nada dingin. Siap. Dan mengenai kartu kredit, Pak Hendra mencatat cepat. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang mertua dan adik ipar saya sudah diblokir per hari ini. Tanyaku memastikan. Sudah. Pihak bank memblokirnya atas instruksi ibu selaku pemegang kartu utama. Jika mereka mencoba menggunakannya, mesin EDC akan langsung menolak. Sempurna. Terakhir. Soal mobil Rena. Sudah. Bu, karena mobil itu atas nama perusahaan dan ibu selaku direktur utama meminta penarikan. Pihak leasing akan datang ke rumah orang tua Bapak Gali siang ini juga. Aku bersandar pada kursi kulit yang empuk. Merasakan kepuasan mengalir di nadiku. Urat nadi keuangan dan fasilitas mewah mereka sudah kupotong habis hari ini. Tanpa uang dari perusahaanku. Gali hanyalah pria tanpa modal. Ibu mertuaku tidak akan bisa pamer di arisan lagi. Dan Rena harus kembali naik transportasi umum. Menjelang sore, saat aku menikmati teh hangat di teras belakang, ponselku berdering. Panggilan pertama dari Rena. Kubiarkan berdering hingga mati. Beberapa menit kemudian, pesan beruntun masuk. Mbak Anindya, mobilku ditarik orang leasing. Katanya nunggak berbulan-bulan. Ini maksudnya apa sih? Aku lagi di mall, mau pulang. Malah mobilnya dibawa. Tanggung jawab dong. Belum sempat kubalas. Pesan lain masuk dari ibu mertuaku. Anindya, kamu lupa bayar tagihan kartu kredit ibu lagi ya. Ibu lagi di restoran, mau traktir teman-teman. Tiba-tiba kartu ditolak. Malu-maluin ibu saja kamu ini. Cepat transfer uang ke rekening ibu sekarang juga. Aku menatap layar sambil tersenyum. Aku mengetik balasan yang singkat dan sopan. Lalu, mengirimnya ke mereka berdua sekaligus. Maaf ya, Bu, Rena. Keuangan perusahaan sedang bermasalah. Saya terpaksa memangkas semua fasilitas yang tidak penting. Silahkan minta tolong ke Mas Gali. Dia kan direktur yang mengatur keuangan sekarang. Setelah mengirim pesan itu, kumatikan ponselku. Lalu kembali menyesap teh yang terasa luar biasa nikmat. Biarkan mereka kebingungan. Biarkan mereka menekan Gali. Yang saat ini pasti sedang panik luar biasa. Karena di kantor. Tim auditku baru saja membekukan setiap akses ke rekening perusahaan. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Dalam diam. Dan aku bahkan belum memberikan pukulan puncaknya. 2 minggu berlalu. Suasana di rumah kami terasa seperti berjalan di atas es tipis yang siap pecah kapan saja. Gali terlihat semakin stres. Sering pulang larut dengan alasan lembur. Membereskan masalah audit internal. Ia tidak tahu, akulah dalang di balik audit ketat yang mengunci setiap celah baginya. Setiap kali Galih mencoba meminjam uang pribadiku. Dengan alasan menalangi operasional butik yang tersendat. Aku selalu beralasan uangku sedang dialihkan ke deposito berjangka yang tidak bisa dicairkan. Ibunya dan Rena pun perlahan berhenti meneror
Setelah beberapa kali kuberi jawaban ketus bahwa aku tidak punya uang tunai. Dari laporan penyelidik swasta, aku tahu Galih terpaksa menjual beberapa jam tangan mewahnya, termasuk jam tangan custom dariku, hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari istri keduanya. Hingga akhirnya, hari yang kutunggu tiba. Sebuah undangan digital yang kudapat dari hasil mengintip ponsel Galih terpampang di layar tabletku. Undangan acara syukuran kelahiran untuk putra pertama Galih dan Salsa. Diselenggarakan di sebuah restoran bernuansa taman yang cukup bergengsi di kawasan Jakarta Selatan. Meski sedang kesulitan uang, tampaknya gengsi ibu mertuaku terlalu besar untuk membatalkan pesta yang sudah lama direncanakan. Mungkin mereka memakai sisa simpanan atau malah berutang demi acara ini. Sabtu siang itu, suasana hatiku terasa sangat tenang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menata pantulan diriku yang baru selesai dirias oleh penata rias profesional yang sengaja kupanggil ke rumah. Aku mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud yang memeluk tubuhku dengan sempurna. Warnanya kontras dengan kulitku, membuatku terlihat elegan dan berkuasa. Rambutku disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah. Riasanku menonjolkan setiap fitur wajahku, membuatku terlihat seperti seorang ratu yang siap turun ke medan perang. Tidak ada lagi Anindya yang pucat dan lemah di ranjang rumah sakit. Hari ini, Anindya yang datang adalah pemilik tahta yang sesungguhnya. Aku meraih sebuah kotak berukuran sedang yang sudah kuhias dengan pita merah yang indah dari atas meja rias. Lalu, keluar kamar. Pak Yanto sudah menunggu di garasi dengan mesin mobil yang menyala. Setengah jam kemudian, mobilku berhenti di depan lobi restoran. Tempat itu disewa penuh, dihias serba biru muda dan putih. Di pintu masuk ada papan besar bertuliskan, "Syukuran kelahiran putra pertama keluarga Galih dan Salsa." Aku tersenyum tipis membacanya, lalu melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi yang seolah menjadi penanda kedatanganku. Area dalam sudah dipenuhi tamu, sebagian besar kerabat jauh dari pihak ibu mertua, serta teman dekat Rena. Di panggung kecil, di sudut ruangan, duduk ibu mertuaku, Rena, Galih, dan tentu saja Salsa yang sedang menggendong bayinya. Mereka semua tertawa lepas, menerima ucapan selamat dari para tamu. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, membiarkan kehadiranku disadari perlahan. Orang pertama yang melihatku adalah salah satu sepupu jauh. Matanya terbelalak, tangannya yang memegang gelas terhenti di udara. Ia menyenggol orang di sebelahnya, menunjuk ke arahku dengan dagunya. Efek domino menyebar. Satu persatu tamu menghentikan obrolan, menoleh ke arahku. Suara riuh di restoran berangsur senyap, digantikan keheningan yang canggung dan menegangkan. Dari atas panggung, Rena yang sedang asyik berfoto, tiba-tiba menoleh, menyadari suasana yang mendadak hening. Begitu matanya menangkap sosokku yang berdiri anggun di tengah ruangan. Senyumnya luntur. Wajahnya memucat pasi, seolah baru melihat hantu di siang bolong. Rena buru-buru menyenggol lengan ibunya. Ibu mertuaku menoleh dengan kesal. Namun saat matanya mengikuti arah pandangan Rena, rahannya nyaris jatuh menyentuh lantai. Dan Galih, suamiku itu sedang asyik mengobrol dengan kerabat sambil merangkul pinggang Salsa. Saat keheningan total melanda, ia mengalihkan pandangannya. Dan seketika, tubuhnya membatu. Wajahnya kehilangan seluruh aliran darah. Ia melepaskan rangkulannya dari pinggang Salsa dengan gerakan kaku. Matanya menatapku dengan ketakutan luar biasa, persis seperti pencuri yang tertangkap basah. Hanya Salsa yang terlihat bingung. Perempuan itu belum pernah bertemu langsung denganku. Ia menatapku dengan kening berkerut, lalu menatap suami dan ibu mertuanya bergantian. Tidak mengerti mengapa kehadiran seorang wanita berkebaya hijau bisa menghentikan seluruh pesta. Aku menyunggingkan senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Aku melangkah perlahan menuju panggung, membelah kerumunan yang otomatis memberi jalan. Seolah aku adalah lautan yang terbelah. Selamat siang, semuanya. Sapaku dengan suara tenang dan jernih, bergema ke seluruh penjuru restoran yang sunyi. Maaf, saya datang sedikit terlambat. Saya Anindya, istri sah dari Galih. Saya dengar hari ini ada acara keluarga yang penting.
Jadi rasanya kurang pantas kalau saya, sebagai istri pertama, tidak hadir memberi doa. Kalimatku sukses memantik gumaman terkejut dari para tamu, yang tampaknya tidak tahu menahu soal status Galih yang sudah beristri sebelum menikahi Salsa. Galih menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba melangkah maju, mungkin ingin menarikku keluar, tapi kakinya terpaku di lantai panggung. Aku tidak peduli pada kepanikan mereka. Aku terus melangkah naik ke atas panggung dengan anggun, berdiri tepat berhadapan dengan Galih, Salsa, dan ibu mertuaku yang kini gemetar. Galih, ini siapa? Kenapa dia mengaku istrimu? Tanya Salsa dengan suara bergetar, memegang lengan suaminya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Galih. Sayang, ini ada salah paham. Nanti aku jelaskan. Galih mencoba menenangkan Salsa, namun suaranya terlalu keras dan terdengar jelas olehku. Salah paham. Aku tertawa kecil yang elegan. Aku mengalihkan pandangan ke arah Salsa, menatap perempuan muda itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia memang cantik, tapi kepolosannya dimanfaatkan habis-habisan oleh laki-laki pengecut ini. Tidak ada yang salah paham. Mbak, saya istri sah Galih selama 5 tahun terakhir, dan kami belum pernah bercerai. Salsa refleks melangkah mundur, mendekap bayinya erat. Air matanya langsung menggenang. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang istrimu sudah meninggal karena sakit, jerit Salsa. Suaranya pecah oleh tangis. Pernyataan Salsa membuatku sedikit terkejut, namun lebih banyak membuatku muak. Galih benar-benar sakit. Ia bahkan rela mematikan keberadaanku demi menikahi perempuan lain. Galih, tegur seorang paman dari pihak keluarga Galih yang duduk di meja paling depan. Pria tua itu berdiri dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini? Kamu bilang istrimu sudah tiada. Lalu Anindya ini siapa? Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga besar kita. Galih semakin panik. Ia mencoba mendekatiku. Aku mohon, kita bicarakan ini di luar. Jangan di sini. Tolong jaga harga diri keluargaku, bisiknya. Berharap aku akan berbaik hati seperti biasa. Aku menatapnya merendah, lalu tersenyum sinis. Harga diri. Memangnya keluarga kalian masih punya harga diri setelah memakai uangku untuk membiayai pesta syukuran kelahiran hasil perselingkuhan ini? Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat ibu mertuaku tersentak. Anindya, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak menghina kami di depan banyak orang, bentaknya. Aku mengabaikan bentakan itu. Aku maju, lalu menyerahkan kotak berpita merah yang kubawa sejak tadi ke hadapan Salsa. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk melabrak Anda. Anda juga korban dari kebohongan laki-laki ini. Ujarku dengan nada tenang namun tegas. Sebagai hadiah atas kelahiran putra kalian, saya membawakan kado spesial. Silakan dibuka. Salsa menatap kotak itu dengan ragu, namun didorong rasa penasaran dan kemarahan pada Galih. Ia menyerahkan bayinya pada ibu mertua, lalu mengambil kotak itu dari tanganku. Dengan tangan bergetar, Salsa membuka pita merah dan mengangkat penutupnya. Alih-alih menemukan pakaian bayi atau mainan, Salsa justru mendapati tumpukan dokumen resmi. Ia mengambil dokumen paling atas, membacanya dengan suara lirih. Surat gugatan cerai. Benar, kataku. Itu salinan surat gugatan cerai saya untuk Galih. Sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Saya tidak sudi berbagi suami dengan siapapun. Salsa mengambil dokumen di bawahnya. Kertas dengan kop resmi firma hukum. Bukti audit internal. Penggelapan dana perusahaan sebesar 1,5 miliar rupiah. Salsa membaca nominal itu dengan mata terbelalak. Ia menatap Galih tak percaya. Mas Galih, selama ini kamu memberiku uang dari hasil menggelapkan dana perusahaan istrimu, jeritnya histeris. Ia merasa tertipu karena Galih selalu mengaku pengusaha sukses yang mandiri. Belum selesai, Mbak Salsa, coba baca surat yang paling bawah, kataku dengan nada datar. Salsa mengambil selembar surat dengan kop resmi notaris. Ia membacanya cepat dan seketika wajahnya pucat seputih kertas. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya lemas hingga nyaris ambruk jika tidak segera berpegangan pada pinggiran meja. Surat pengosongan rumah, gumam Salsa dengan suara nyaris tak terdengar. Rumah di Kemang, rumah kita. Aku tersenyum puas.
Lebih tepatnya, rumah saya. Galih membelinya menggunakan nama saya dan uang dari perusahaan saya. Saat ini rumah itu sedang dalam proses balik nama ke pembeli baru. Saya harap kalian bisa mengemas barang-barang besok pagi. Ucapan terakhir itu bagaikan bom yang meledak di tengah acara. Kertas-kertas dokumen kini berserakan di lantai panggung. Salsa jatuh terduduk sambil menangis. Bayi kecil yang tadi tenang kini ikut menangis kencang di pelukan ibu mertuaku. Para tamu mulai berbisik. Beberapa terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian langka ini. Galih berdiri terpaku. Wajahnya sudah tidak bisa digambarkan lagi. Pucat, ketakutan, penuh keringat dingin. Ia mencoba berlutut menenangkan Salsa. Namun tangan perempuan itu langsung menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku, laki-laki penipu," teriak Salsa. Suaranya melengking ke seluruh ruangan. "Kamu bilang kamu pengusaha. Kamu bilang rumah di Kemang hasil keringatmu sendiri buat masa depan anak kita. Ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari uang istrimu. Kamu menipuku." "Salsa, sayang. Dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Itu rumah kita. Aku yang bayar cicilannya pakai uangku, bukan uang dia." Galih masih berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Aku melipat kedua lengan di dada, menatap Galih dengan tatapan mengasihani. "Uangmu sendiri, gaji pokokmu sebagai direktur operasional di butik saya. Semua uang yang kamu pakai melunasi rumah itu, membelikan tas mahal istrimu, dan membayar biaya persalinan kelas VIP ini. Semuanya ditarik dari rekening perusahaan tanpa izin. Itu namanya penggelapan. Dan ancaman hukumannya adalah penjara." Mendengar kata penjara, ibu mertuaku yang sedari tadi syok langsung tersentak. Ia maju mendekatiku. "Anindya, kamu mau memenjarakan suamimu sendiri. Di mana hatimu? Harta yang dicari suami itu juga hak keluarganya. Kamu sebagai istri pertama harusnya ikhlas berbagi, bukan malah berbuat sekejam ini." Aku tertawa lepas. Namun syarat sinisme. Luar biasa. Otak ibu benar-benar sudah dibutakan keserakahan. Ikhlas berbagi uang hasil kerja saya untuk membiayai perselingkuhan anak ibu. Di dunia mana ada hukum seperti itu? Dan tolong koreksi ucapan ibu. Lanjutku dengan nada tajam. Perusahaan itu 100% atas nama saya. Modalnya dari saya. Saya yang bekerja siang malam. Galih hanya saya tempatkan di sana agar ibu punya bahan untuk disombongkan di depan teman-teman arisan. Dan sekarang, boneka pameran ibu itu sudah saya pecat. Salsa, yang mendengar perdebatan kami, seketika menoleh ke arah ibu mertua. Kemarahan di wajahnya kini beralih sasaran. "Jadi, ibu juga tahu. Ibu tahu kalau Mas Galih ini cuma numpang hidup dari perempuan ini. Ibu yang meyakinkanku dulu. Ibu bilang, Galih ini duda kaya raya tanpa anak yang sangat baik. Ibu dan Rena ikut menikmati uang belanjaku kan. Kalian semua pembohong. Kalian menjebakku ke dalam keluarga yang cuma bisa memeras uang orang lain." Wajah ibu mertuaku memerah, menahan amarah. "Salsa, jaga bicaramu. Kamu itu cuma perempuan kampung yang beruntung bisa dinikahi anakku. Kalau bukan karena Galih, kamu tidak akan bisa pakai baju bagus dan melahirkan di rumah sakit mahal. Rumah sakit mahal hasil curian." Jerit Salsa tak kalah keras. "Besok, aku dan anakku mau tidur di mana kalau rumah itu disita? Ibu mau tampung aku di rumah ibu yang sempit itu. Aku tidak mau." Panggung itu kini benar-benar menjadi arena pertarungan antara mertua dan menantu, yang selama ini terlihat begitu saling menyayangi di media sosial. Rena hanya bisa menunduk malu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Karena beberapa temannya yang hadir mulai menunjuk dan menertawakannya. Galih memegangi kepalanya, tak berdaya menghentikan dua perempuan yang sedang membongkar aib satu sama lain di depan puluhan orang. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berseragam rapi yang ku tahu sebagai manajer restoran berjalan tergopoh-gopoh menghampiri panggung. Ia terlihat sangat tidak nyaman. Namun tugasnya mengharuskan ia berbicara. "Mohon maaf mengganggu, Bu," ucapnya ragu. "Tapi kami dari pihak restoran harus segera mengonfirmasi pembayaran. Waktu sewa tempat hampir habis dan tagihan catering serta dekorasi belum dilunasi. Sesuai perjanjian dengan Ibu Rena kemarin, pelunasan dilakukan di pertengahan acara. Total kekurangannya
45 juta rupiah. Keheningan kembali menyelimuti. Ibu mertuaku dan Gali saling berpandangan dengan wajah semakin pucat. Iya, sebentar. Saya akan bayar pakai kartu kredit saya, ucap ibu mertuaku dengan nada angkuh yang dipaksakan. Ia membuka tas mewahnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kartu kredit platinum yang merupakan fasilitas tambahan dari rekeningku. Manajer restoran mengambil kartu itu, mengeluarkan mesin EDC nirkabel, memasukkan kartu tersebut. Beberapa detik kemudian, mesin itu berbunyi panjang dan nyaring. Struk kecil keluar dengan tulisan tebal berwarna merah. Maaf, Bu, kartunya ditolak. Statusnya sudah diblokir oleh pihak bank. Lapor manajer itu sopan. Tidak mungkin. Coba gesek lagi. Kemarin, limitnya masih ratusan juta. Bentak ibu mertuaku panik. Sudah saya coba 2 kali. Bu, tetap ditolak. Apakah ada kartu lain atau metode tunai? Rena buru-buru maju, mengeluarkan kartu debit miliknya. Pakai ini saja, tolong cepat. Malu dilihat orang, bisiknya. Manajer itu menempelkan kartu debit Rena, memintanya memasukkan PIN, lalu menunggu. Hasilnya sama, mesin berbunyi nyaring. Saldo tidak mencukupi. Rena terbelalak. Ia lupa uang bulanan yang selalu kutransfer setiap awal bulan sudah kuhentikan sejak 2 minggu lalu. Cepat bayar tagihan ini. Jangan diam saja seperti orang bodoh, bentak ibu mertuaku pada putranya. Rasa malunya sudah sampai ubun-ubun. Para tamu kini terang-terangan berbisik soal ketidakmampuan mereka membayar makanan yang sedang mereka makan. Galih menunduk dalam, mengusap wajahnya. Uangku di rekening sudah habis. Rekening perusahaan dibekukan, Anindya. Aku tidak punya uang tunai sama sekali, ucapnya nyaris berbisik. Tepat saat Gali mengucapkan itu, aku merasa pertunjukanku hari ini sudah cukup sempurna. Aku telah menghancurkan istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongan, mengembalikannya menjadi butiran debu. Aku merapikan tatanan rambutku dengan gerakan elegan, lalu melangkah perlahan menuruni panggung. Tunggu, teriak ibu mertuaku tiba-tiba. Kesombongannya runtuh, digantikan keputusasaan yang menyedihkan. Ia setengah berlari menghampiriku, bahkan memegang ujung kebayaku. Tolong bayarkan ini dulu, Anindya. Ibu, mohon. Ratusan tamu melihat kita. Keluarga kita bisa malu besar kalau restoran ini memanggil polisi karena kita tidak bisa bayar. Anggap saja ini amal terakhirmu untuk kami. Aku menunduk menatap wanita yang dulu selalu merendahkanku itu. Perlahan, kulepaskan cengkeraman tangannya dari kebayaku dengan gerakan halus, namun penuh penolakan. Keluarga kita. Aku tersenyum dingin. Maaf, Bu. Keluarga saya tidak ada yang bermental penipu dan pencuri. Silakan selesaikan masalah kalian sendiri. Kalau perlu, suruh Galih mencuci piring di dapur belakang untuk melunasi utang kalian. Selamat siang. Dan selamat menikmati hidangan syukurannya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari restoran itu. Suara isak tangis salsa, makian ibu mertuaku, dan rintihan putus asa Galih mengiringi kepergianku. Bagaikan melodi kemenangan yang paling indah. Begitu aku keluar dari pintu, udara panas Jakarta menyapaku. Namun aku menghirupnya dalam-dalam. Seolah itu udara paling segar di dunia. Aku bebas. Aku benar-benar bebas. 6 bulan berlalu sejak insiden memalukan di restoran itu. Waktu melesat bagai anak panah, membawa banyak perubahan dalam hidupku. Proses perceraianku dengan Galih berjalan sangat mulus dan cepat. Jauh lebih cepat dari yang kukira. Tentu saja, itu bukan tanpa alasan. Pada sidang mediasi pertama, Galih sempat menolak bercerai. Memohon ampun sambil bersujud di kakiku di ruang tunggu pengadilan agama. Ia berjanji meninggalkan salsa dan mengabdi padaku seumur hidup. Namun air mata buayanya tidak lagi mempan. Pak Hendra, pengacaraku yang brilian, meletakkan tumpukan tebal dokumen audit di atas meja mediasi. Kami memberi penawaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Galih menandatangani persetujuan cerai tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun. Atau aku akan membawa dokumen penggelapan 1,5 miliar itu ke kepolisian dan menjebloskannya ke penjara. Ketakutan akan jeruji besi membuat nyali Galih menciut. Dengan tangan bergetar, ia menandatangani semua berkas. Ia melepaskan seluruh haknya atas perusahaan, rumah,
kendaraan, dan seluruh aset yang selama ini ia nikmati. Palu hakim diketuk, dan aku resmi menyandang status janda yang kaya raya, mandiri, dan terbebas dari benalu yang selama ini mengisap darahku. Kabar tentang kehancuran keluarga Galih sesekali sampai ke telingaku, lewat kolega yang masih mengenal mereka. Meski aku tidak pernah mencarinya, tanpa gelar direktur dan uang dari perusahaanku. Kehidupan Galih berbalik 180 derajat. Rumah di Kemang benar-benar dijual ke pemilik baru. Memaksa Salsa dan bayinya pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota. Penderitaan Galih tidak berhenti di situ. Salsa, yang terbiasa hidup enak dari uang curian, ternyata tidak siap hidup susah. Setiap hari ia menuntut Galih membelikan barang mewah dan susu impor untuk anak. Saat Galih tidak mampu, karena kini hanya bekerja serabutan sebagai tenaga pemasaran lepas. Salsa akan mengamuk, memaki dan menyalahkan Galih atas nasib buruknya. Ironisnya, perempuan yang dulu ia rebut dengan kebohongan, kini menjadi penyiksa hari-harinya. Ibu mertuaku dan Rena pun tidak kalah menderita. Video insiden di acara syukuran itu sempat tersebar di grup obrolan keluarga. Rena terpaksa keluar dari lingkaran pergaulan sosialnya karena tidak mampu lagi nongkrong di kafe mahal. Ibu mertuaku dikabarkan jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Ditambah banyak kerabat yang datang menagih utang lamanya, yang selama ini tertutupi oleh uangku. Mereka hidup dalam tekanan dan aib yang mereka ciptakan sendiri. Sebaliknya, hidupku melesat jauh ke atas, tanpa beban yang menahanku. Setelah memecat Galih, aku mengambil alih langsung operasional perusahaan dengan semangat yang menggebu. Tanpa kebocoran dana misterius setiap bulan, arus kas perusahaanku menjadi sangat sehat. Aku bisa melakukan ekspansi yang selama ini selalu tertunda. Malam ini, aku berdiri di balkon lantai 2 sebuah gedung komersial mewah di pusat kota Jakarta. Angin malam membelai rambutku yang kini kupotong sebahu. Di bawah, para tamu undangan, jurnalis, dan kolega bisnis menikmati hidangan dan musik elegan. Hari ini adalah peresmian cabang utama butik eksklusifku yang baru, sekaligus peluncuran lini pakaian yang menyasar pasar internasional. Aku mengenakan gaun sutra merah marun, sederhana, namun memancarkan kelas. Tidak ada lagi cincin kawin di jari manisku. Digantikan cincin berlian potongan zamrud yang kubeli sendiri, sebagai simbol cinta pada diriku sendiri. Dulu, aku sering menangis di malam hari, merasa tidak berharga karena belum bisa memberi keturunan. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri saat kehilangan anak yang kukandung. Namun sekarang aku menyadari, Tuhan menyelamatkanku dari laki-laki yang salah, menyingkirkan orang-orang parasit yang hanya memanfaatkanku, agar aku bisa berlari lebih kencang menuju takdirku yang sesungguhnya. Aku tidak butuh gelar istri yang patuh, jika artinya aku harus merendahkan harga diriku. Aku tidak butuh keluarga yang terlihat harmonis, jika isinya hanya kebohongan. Pak Hendra, yang turut hadir sebagai tamu VIP, menghampiriku di balkon. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Selamat atas pembukaan cabang barunya. Bu, saya belum pernah melihat ibu secerah ini selama 10 tahun kita bekerja sama. Aku tertawa, mendentingkan gelasku ke gelasnya. Terima kasih, Pak Hendra. Beban di pundak saya sudah hilang. Rasanya sekarang saya bisa menaklukkan dunia kalau saya mau. Setelah ia kembali masuk, aku berdiri sendiri di balkon. Ponsel di tasku bergetar. Notifikasi pengingat jadwal penerbangan ke Paris besok malam. Aku akan ke Eropa selama sebulan, bukan untuk melarikan diri, melainkan menghadiri pameran busana bergengsi dan menikmati liburan yang sangat layak kudapatkan. Aku tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah mengukur cinta seseorang dari seberapa manis kata-katanya, dan jangan pernah membiarkan rasa hormatmu pada keluarga dimanfaatkan menjadi rantai yang membelenggu harga dirimu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Bekerja keras, menafkahi rumah tangga, namun tetap dianggap kurang oleh keluarga suaminya, yang diam-diam menelan air mata sambil terus memberi. Ada juga banyak laki-laki seperti Galih, yang pandai merangkai kata manis, namun hanya melihat istrinya sebagai mesin pencetak uang.
Dan ada pula para ibu mertua yang membutakan diri dari kebenaran demi keserakahan yang mereka sebut sebagai kasih sayang pada anak sendiri. Galih kini hidup dalam penyesalan. Salsa, yang juga korban, belajar dengan cara yang pahit. Dan aku, perempuan yang dulu mereka kira sudah hancur, justru berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam dan terus disakiti, atau bangkit dan menulis ulang akhir cerita kita sendiri. Mulai detik ini dan untuk selamanya. Akulah satu-satunya penulis dari jalan ceritaku sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang sikap Anindya? Apakah ia terlalu kejam atau justru sudah sepantasnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di hadapan seluruh keluarga besar. Ibu mertua saya berdiri dan menunjuk wajah saya. Menantu macam kamu tidak berhak atas sepeser pun warisan keluarga ini. Kemasi barangmu. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Saya bangkit dari lantai tempat mereka memaksa saya berlutut. Saya membersihkan rok saya pelan-pelan. Lalu saya tersenyum. Mereka pikir mereka baru saja membuang seorang babu yang menumpang hidup. Mereka tidak tahu satu hal. Besok pagi, seorang notaris akan datang ke rumah ini. Dan nama yang tertera di seluruh akta tanah keluarga ini bukan nama mereka. Sebelum kita lanjut, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, saya dikenal di keluarga ini sebagai menantu yang pendiam. Menantu yang tidak punya pekerjaan tetap. Menantu yang hanya bisa memasak, menyapu, dan mengurus mertua yang sakit-sakitan. Itu yang mereka lihat, itu yang mereka percaya. Padahal kebenarannya jauh berbeda. Saya seorang notaris. Saya memiliki kantor sendiri di kawasan Menteng, di sebuah gedung yang tenang, dengan pelat nama saya terukir di pintu kaca. Saya menangani akta tanah, surat waris, dan perjanjian milik orang-orang berada di Jakarta. Tidak ada satupun anggota keluarga suami saya yang tahu hal itu. Saya sengaja menyembunyikannya, bukan untuk menipu. Tetapi karena saat saya pertama kali masuk ke keluarga ini, saya ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Di balik senyum dan basa-basi. Saya menikah dengan Mas Rangga 8 tahun lalu. Ia anak sulung di keluarganya. Saat itu ia tampak sederhana dan sopan. Bapak mertua saya, Pak Hadiman, adalah lelaki tua yang teduh, pemilik rumah induk besar di kawasan Bintaro, sebidang kebun di pinggir kota, dan 2 petak ruko yang disewakan. Keluarga ini terlihat hangat dari luar. Saya kira saya menemukan tempat berlabuh. Saya salah. Sejak hari pertama, ibu mertua saya, Bu Sukarni, tidak pernah menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan kota yang tidak tahu adat, tidak bisa ke dapur dengan benar, tidak cukup baik untuk anak sulungnya. Saya memilih diam. Saya layani beliau, saya masak, saya bersihkan rumah, saya rawat seperti ibu saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikan profesi saya? Ada alasannya. Saat Mas Rangga melamar saya dulu, ibunya sempat berkata dengan ketus bahwa beliau tidak suka perempuan karir. Katanya, perempuan yang sibuk bekerja tidak akan becus mengurus rumah tangga. Katanya, istri yang baik adalah istri yang di rumah, melayani suami dan mertua. Saat itu, saya masih mencintai Mas Rangga. Saya tidak ingin menjadi sumber pertengkaran. Maka saya memutuskan untuk tidak banyak bicara tentang pekerjaan saya. Saya tetap menjalankan kantor notaris saya secara diam-diam, sementara di rumah. Saya berperan sebagai istri sederhana. Lama-kelamaan, peran itu menjadi seperti penyamaran. Dan dari balik penyamaran itu, saya melihat wajah asli keluarga ini. Wajah yang tidak akan pernah mereka tunjukkan jika tahu siapa saya sebenarnya. Retak pertama dalam pernikahan saya muncul di tahun kedua. Saya keguguran. Anak pertama yang sangat saya nantikan. Di saat saya hancur, terbaring lemah di tempat tidur, Bu Sukarni justru berkata bahwa itu karena saya kurang berdoa, bahwa perempuan yang tidak bisa memberi keturunan tidak ada gunanya. Mas Rangga, ia hanya diam di sudut kamar,
tidak berani membela saya. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap pada mereka. Saya tetap melayani, tetapi hati saya mulai menjauh. Adik ipar saya, Ulan, lebih halus, tapi lebih berbahaya. Usianya 30 tahun. Ia pandai berkata manis di depan, lalu menusuk dari belakang. Ia yang paling sering membisikkan hal-hal buruk tentang saya ke telinga ibu mertua. Dan Mas Rangga, suami saya, lelaki yang seharusnya berdiri di samping saya. Ia selalu memilih diam, atau lebih buruk. Ia ikut menyalahkan saya demi menyenangkan ibunya. Saya menahan semua itu selama bertahun-tahun. Karena ada satu orang di rumah ini yang tulus kepada saya, Pak Hadiman. Bapak mertua saya, beliau sakit cukup lama, diabetes yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Hingga akhirnya beliau hanya bisa berbaring di kamar. Saat itu, tidak ada yang mau mengurus beliau. Bu Sukarni mengaku lelah dan menyerahkan semuanya pada perawat bayaran. Ulan sibuk dengan kehidupannya sendiri. Mas Rangga selalu beralasan repot dengan pekerjaan. Hanya saya yang tinggal di sisi beliau. Saya yang menyuapi beliau setiap pagi. Saya yang mengganti spray. Saya yang membacakan koran ketika matanya sudah terlalu lemah untuk membaca. Saya yang menemani beliau sampai larut. Mendengar cerita masa mudanya berulang-ulang tanpa pernah merasa bosan. Bapak tahu siapa saya yang sebenarnya. Beliau satu-satunya yang saya percaya dengan rahasia itu. Suatu sore, ketika rumah sepi, beliau memegang tangan saya dengan jemari yang sudah keriput dan gemetar. "Anindya," kata beliau, pelan. "Bapak sudah tua. Bapak tahu apa yang akan terjadi pada rumah ini setelah Bapak pergi?" Saya menggenggam tangannya. Saya tidak menjawab. Mereka akan berebut. Sukarni, Rangga, Wulan. Mereka akan menghitung tanah ini sebelum tanah kubur Bapak kering. Suara beliau bergetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Bapak tidak mau hasil kerja seumur hidup Bapak jatuh ke tangan orang yang serakah. Bapak ingin rumah ini dijaga oleh orang yang punya hati. Saya menatap mata beliau. Saya melihat ada kepercayaan di sana yang tidak pernah saya dapat dari siapapun di rumah ini. Maukah kamu menjaganya? Nah, saat itu, saya belum sepenuhnya mengerti apa maksud beliau. Saya hanya mengangguk. Saya berjanji akan menjaga apapun yang beliau percayakan. Beliau tersenyum lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, wajah beliau terlihat tenang. Yang tidak saya tahu saat itu, beberapa minggu kemudian, beliau diam-diam memanggil notaris kepercayaannya sendiri ke kamar. Dan beliau menandatangani sesuatu yang akan mengubah segalanya. 3 bulan lalu, Pak Hadiman meninggal dunia dalam tidurnya. Rumah ini dipenuhi tangis. Tetapi saya tahu sebagian dari tangis itu palsu. 40 hari setelah kepergian Bapak, sikap mereka mulai berubah. Dulu mereka masih sungkan karena ada Bapak. Kini penjaga terakhir kesopanan di rumah ini sudah tiada. Pagi itu, saya sedang menyeduh teh di dapur ketika Bu Sukarni masuk dengan langkah berat. Wajahnya tampak tidak senang, seperti biasa. "Anindya," kata beliau, "mulai hari ini, kamu pindah ke kamar belakang, kamar dekat gudang itu." Saya berhenti menuang. Saya menatap beliau. "Kamar utama yang kamu tempati itu terlalu besar untuk seorang menantu. Wulan akan pindah ke situ. Dia anak kandung. Wajar, dia dapat yang lebih baik." Saya tidak membantah. Saya hanya berkata, "Baik, Bu." Saya angkat barang-barang saya sore itu juga. Kamar dekat gudang itu lembab dan pengap. Tidak ada jendela yang benar. Tetapi saya tidak mengeluh sedikit pun, karena saya sedang menunggu sesuatu. Beberapa hari kemudian, Wulan datang ke kamar saya tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, melipat tangan di depan dada. "Mbak," katanya dengan nada yang dibuat-buat. Cincin emas peninggalan almarhumah nenek hilang. Cincin yang disimpan di lemari ibu. Saya menoleh. Lalu, hanya Mbak yang sering masuk ke kamar ibu. Mbak yang terakhir membersihkan lemari itu kemarin. Saya mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Wulan, saya tidak mengambil apapun. Saya tidak menuduh," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya hanya bilang faktanya.
Mbak orang luar di rumah ini. Wajar kalau orang curiga. Ia berbalik pergi sebelum saya sempat menjawab. Malam itu, Bu Sukarni menggeledah kamar saya di depan semua orang. Tentu saja tidak ada apa-apa. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang meminta maaf. Cincin itu, beberapa hari kemudian, ditemukan di laci meja rias Wulan sendiri. Katanya cuma salah taruh. Tidak ada yang membahasnya lagi. Saya menelan semuanya, tetapi saya mencatat semuanya. Puncaknya datang pada acara 100 Hari Bapak. Hari itu rumah induk dipenuhi tamu, keluarga besar dari kampung, tetangga, kerabat jauh. Bu Sukarni ingin acara ini terlihat megah, agar orang-orang melihat betapa terhormatnya keluarga ini. Saya sibuk sejak subuh, memasak, menyiapkan hidangan, menyambut tamu. Punggung saya pegal, kaki saya lelah. Tetapi tidak ada yang menawari saya duduk sebentar pun. Di tengah acara, ketika semua tamu sedang berkumpul di ruang tengah, Bu Sukarni tiba-tiba memanggil nama saya dengan suara keras. "Anindya, kesini kamu." Saya datang dengan tangan masih basah dari dapur. Semua mata tamu menatap saya. Tadi ada tamu yang bilang, gelas kristal kesayangan keluarga ini pecah. Itu gelas mahal warisan. Kamu yang pegang nampan tadi, kan? Saya tidak memecahkan gelas apapun. Saya tahu itu hanya alasan. Bu, saya tidak. Jangan membantah, bentak beliau. Memotong kalimat saya. Di depan semua orang, kamu berani melawan mertua. Begini cara menantu kota memperlakukan keluarga suaminya. Ruangan menjadi hening. Para tamu saling pandang. Lalu Bu Sukarni melakukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Berlutut, kata beliau. Berlutut dan minta maaf di depan semua orang. Biar kamu tahu di mana tempatmu di rumah ini. Saya menatap suami saya. Mas Rangga ada di sana, berdiri di antara para tamu. Saya menunggu. Saya berharap untuk sekali saja ia akan membela saya. Ia memalingkan wajah. Wulan berdiri di sudut, menyembunyikan senyum di balik tangannya. Saya menarik napas. Lalu, demi tidak membuat keributan di hari peringatan Bapak, saya berlutut. Lutut saya menyentuh lantai dingin di depan puluhan pasang mata. Air mata para tamu sebagian merasa iba, sebagian menikmati tontonan itu. Maafkan saya, kata saya pelan. Bu Sukarni mendengus puas. Saya kira penghinaan itu sudah cukup untuk 1 hari. Saya salah. Malam itu, setelah para tamu pulang, rumah kembali sepi. Saya sedang membereskan piring-piring kotor di dapur ketika Mas Rangga masuk. Saya pikir ia datang untuk minta maaf atas sikapnya tadi siang. Saya salah lagi, Anin, katanya. Tadi kamu keterlaluan membantah ibu di depan tamu. Kamu mempermalukan keluarga ini. Saya meletakkan piring. Saya menatapnya. Mas melihat sendiri. Saya tidak memecahkan gelas apapun. Ibu hanya mencari alasan untuk mempermalukan saya. Jangan menuduh ibu. Suaranya meninggi. Lalu, sebelum saya sempat berkata apa-apa lagi, tangannya terangkat. Telapaknya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu memantul di dinding dapur. Saya terhuyung. Pipi saya panas dan berdenyut. Saya memegang wajah saya, menatap lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Ia sendiri tampak kaget dengan apa yang baru saja dilakukannya. Tetapi ia tidak minta maaf. Ia hanya menurunkan tangannya, lalu berkata dengan suara dingin, "Sadar diri, Anin. Di rumah ini, kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kamu makan, semua atap di atas kepalamu, itu milik keluargaku. Hormati itu." Ia berbalik dan pergi. Saya berdiri sendirian di dapur. Pipi saya masih perih. Tetapi anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Karena di detik itu, semua keraguan terakhir di hati saya lenyap. Pernikahan ini sudah mati. Lelaki ini bukan lagi seseorang yang layak saya jaga. Saya membersihkan sisa air mata di sudut mata saya. Bukan air mata sedih. Itu air mata seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama dipikulnya. Saya masuk ke kamar kecil dekat gudang itu. Saya mengunci pintu. Lalu, saya membuka tas jinjing tua
yang selalu saya simpan di bawah tempat tidur. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam map coklat, ada beberapa lembar dokumen. Saya membuka map itu pelan-pelan dan menatap lembar paling atas di bawah cahaya lampu yang temaram. Senyuman kecil kembali terukir di bibir saya. Keesokan paginya, situasi semakin memburuk. Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Wulan dan Mas Rangga sudah duduk di sana. Di atas meja, tergeletak selembar kertas bermaterai. "Anindya," kata Bu Sukarni dengan nada datar, "kami sekeluarga sudah membicarakan ini. Sekarang Bapak sudah tidak ada. Kami akan mengurus pembagian warisan." Saya duduk dengan tenang. Sebagai menantu, kamu tidak punya hak apapun atas harta keluarga ini. Itu sudah jelas menurut hukum dan menurut adat. Jadi, kami minta kamu menandatangani surat ini. Wulan mendorong kertas itu ke arah saya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat pernyataan pelepasan hak. Isinya menyatakan bahwa saya, Anindya, dengan sukarela melepaskan segala bentuk klaim atas seluruh harta peninggalan Pak Hadiman, termasuk rumah induk, kebun, dan ruko. Saya hampir tertawa membacanya, tetapi saya menahan diri. "Tanda tangani," kata Mas Rangga, "supaya semua ini cepat selesai. Lalu kamu boleh ambil barangmu dan pergi dari hidup kami." Saya menatap mereka satu persatu. Bu Sukarni dengan dagu terangkat, Wulan dengan senyum kemenangan, Mas Rangga dengan tatapan tak sabar. Mereka begitu yakin mereka sedang menang. Saya mengangkat pena. Tangan saya bergerak sangat tenang, dan saya menandatangani surat itu. Mereka tidak tahu, surat pelepasan hak itu sama sekali tidak ada artinya. Karena untuk melepaskan hak atas sebuah tanah, tanah itu harus milik orang lain terlebih dahulu. Sementara seluruh tanah yang mereka perebutkan dengan begitu rakus itu sudah bukan milik mereka sejak setahun yang lalu. "Bagus," kata Bu Sukarni sambil menyambar kertas itu. "Sekarang kamu masih boleh tinggal sampai pembagian resmi selesai. Tapi kamu harus tahu diri, mulai hari ini, kamu yang urus semua pekerjaan rumah. Aku tidak akan menggaji pembantu lagi. Untuk apa kalau ada kamu?" Saya mengangguk. "Baik, Bu." Selama 2 minggu berikutnya, saya menjalani peran itu dengan sempurna. Saya bangun paling pagi. Saya memasak untuk semua orang. Saya mencuci, menyetrika, mengepel seluruh rumah induk yang besar itu sendirian. Wulan senang sekali memerintah saya. Ia akan duduk di sofa, menonton televisi, lalu menyuruh saya mengambilkan minum atau memijat kakinya. "Babu memang harusnya begini," katanya suatu kali. Cukup keras agar saya mendengar. "Numpang di rumah orang, ya harus kerja, jangan cuma jadi beban." Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum dalam hati. Penghinaan demi penghinaan datang silih berganti. Bu Sukarni mulai membatasi makanan saya. Beliau berkata, makanan di rumah ini hanya untuk keluarga inti, bukan untuk menantu yang tidak punya hak waris. Setiap hari, saya memasak makanan lezat untuk mereka. Ayam goreng, rendang, sayur lengkap. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya hanya boleh makan sisa. Kadang hanya nasi dengan sedikit kecap. Saya menerimanya tanpa keluhan. Saya bukan tidak mampu membeli makanan. Dengan penghasilan saya bisa makan di restoran manapun di Jakarta. Tetapi saya ingin melihat sampai sejauh mana kekejaman mereka. Dan kekejaman itu ternyata belum mencapai dasarnya. Suatu malam, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Beliau memegang secari kertas penuh angka. "Anindya," kata beliau, "aku sudah menghitung. Selama 8 tahun kamu tinggal di rumah ini. Kamu makan. Kamu pakai listrik. Kamu pakai air. Semua itu ada harganya." Saya menatap kertas itu. Beliau benar-benar menghitung biaya hidup saya selama 8 tahun. Lengkap dengan bunga. "Totalnya 200 juta, kata beliau. "Sebelum kamu pergi dari rumah ini, kamu harus melunasi ini. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena keluarga ini sudah menampungmu selama bertahun-tahun." Saya hampir tertawa. Mereka memperlakukan saya seperti benalu yang harus membayar untuk numpang di rumah yang justru sudah menjadi milik saya. Kalau saya tidak punya uang sebanyak itu, "Bu,"
Tanya saya pura-pura cemas. Ya kerja, sahut Wulan dari sofa. Jadi pembantu di rumah orang atau jual saja ginjalmu. Itu urusanmu. Yang jelas, kamu tidak boleh pergi sebelum lunas, Mas Rangga. Suami saya hanya duduk diam menonton televisi. Seolah perempuan yang sedang ditagih 200 juta itu bukan istrinya. Saya menundukkan kepala, berpura-pura pasrah. Baik, Bu, saya akan usahakan. Dalam hati, saya mencatat satu lagi. Daftar dosa mereka semakin panjang dan semakin dekat hari pembalasannya. Beberapa hari kemudian, Wulan mengundang teman-temannya ke rumah. Perempuan-perempuan muda yang suka memamerkan kekayaan. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa-tawa sambil minum kopi yang saya buatkan. Anin, panggil Wulan dengan nada memerintah. Bersihkan meja ini. Lalu bawakan kue lagi. Jangan lama-lama. Saya datang membawa nampan. Salah satu teman Wulan menatap saya dari atas ke bawah. Wulan, ini siapa? Pembantu baru, tanyanya. Wulan tertawa keras. Bukan pembantu, ini kakak iparku, istri kakakku. Tapi ya, fungsinya memang seperti pembantu. Numpang di rumah kami. Jadi, ya harus kerja. Kasihan dari keluarga miskin, tidak punya apa-apa. Teman-temannya ikut tertawa. Beberapa menatap saya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sana, memegang nampan. Mendengar diri saya dihina di depan orang asing. Wajah saya tetap datar. Tetapi dalam hati, saya mencatat hari itu juga. Sudah. Sana ke dapur, kata Wulan sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Saya kembali ke dapur dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis untuk orang-orang ini. Malam itu, saya membuka kembali map coklat di kamar saya. Saya menatap surat wasiat tulisan tangan Bapak. Saya teringat hari-hari terakhir beliau. Saya ingat bagaimana beliau dengan tubuh yang sudah sangat lemah masih sempat menggenggam tangan saya dan berkata, Anindya, kamu satu-satunya cahaya di rumah yang gelap ini. Saya ingat malam-malam panjang ketika beliau tidak bisa tidur karena sakit. Dan saya duduk di samping ranjangnya, mengusap punggungnya hingga subuh. Sementara di kamar-kamar lain, anak-anak kandungnya tidur nyenyak, tidak peduli. Saya ingat hari ketika beliau di antara napasnya yang berat berbisik, Maafkan Bapak. Nah, Bapak tidak bisa mengubah hati mereka. Tapi Bapak bisa memastikan kamu tidak ditelantarkan. Saat itu saya tidak mengerti maksud beliau. Sekarang saya mengerti sepenuhnya. Bapak sudah melihat semua ini akan terjadi. Beliau sudah menyiapkan perlindungan untuk saya. Jauh sebelum saya membutuhkannya. Saya menutup map itu. Kesabaran saya bukan tanpa batas. Tetapi saya tahu balasan yang paling telak adalah balasan yang datang pada waktu yang tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Karena setiap malam setelah semua orang tidur, saya masuk ke kamar kecil saya, mengunci pintu, dan menelpon satu orang, Pak Tirta, notaris senior, sahabat sekaligus rekan kerja saya selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang di luar rumah ini yang tahu seluruh rencana saya. Anin, kata Pak Tirta di ujung telepon malam itu. Suaranya hangat tapi prihatin. Aku sudah lihat akta-akta yang dititipkan almarhum Pak Hadiman setahun lalu. Semuanya sah. Semuanya lengkap. Bagaimana statusnya? Tanya saya pelan. Rumah induk di Bintaro, kebun di pinggir kota, 2 ruko yang disewakan. Ketiganya sudah dibalik nama atas namamu. Anin, resmi. Tercatat di kantor pertanahan setahun yang lalu, sebelum beliau wafat. Ada juga surat wasiat tulisan tangan beliau yang menjelaskan alasannya. Ditandatangani di depan 2 saksi. Saya memejamkan mata. Saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya. Saat beliau bertanya apakah saya mau menjaga rumah ini, beliau tidak hanya meminta janji, beliau sudah memastikannya secara hukum, diam-diam. Agar tidak seorang pun bisa membantah. Kenapa beliau melakukannya untuk saya? Pakistan, tanya saya. Suara saya hampir pecah. Di surat wasiatnya, beliau menulis sendiri, jawab Pak Tirta. Beliau bilang, dari semua orang di rumah itu, hanya kamu yang merawatnya tanpa pamrih. Hanya kamu yang menungguinya saat ia sakit. Beliau tahu
Anak-anaknya hanya menunggu kematiannya untuk membagi harta. Beliau tidak mau kerja kerasnya jatuh ke tangan yang salah. Saya tidak bisa menahan air mata kali ini. Tetapi ini air mata yang berbeda. Air mata syukur kepada satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihat saya. Pak Tirta, kata saya setelah beberapa saat. Saya butuh bantuan Bapak. Apapun. Anin. Mereka berencana mengadakan pembagian warisan resmi minggu depan. Mereka akan memanggil seluruh keluarga besar untuk menyaksikan. Mereka bahkan sudah mencari pembeli untuk rumah induk ini. Mereka mau menjualnya. Saya mendengar Pak Tirta menarik napas. Mereka mau menjual tanah yang bukan milik mereka, katanya. Benar, kata saya. Saya ingin Bapak datang ke acara itu, membawa semua dokumen aslinya. Saya ingin semuanya terbongkar di depan seluruh keluarga besar. Pada hari yang sama, saat mereka berpikir mereka menang. Kamu yakin, Anin? Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya menatap dinding kamar kecil yang pengap itu. Saya teringat lutut saya yang menyentuh lantai dingin di depan puluhan tamu. Saya teringat tamparan di pipi saya. Saya teringat kata babu yang dilemparkan Wulan berulang-ulang. Saya yakin. Pakistan, kata saya. Sudah waktunya rumah ini kembali ke pemilik yang dipercaya menjaganya. Beberapa hari sebelum acara, saya mendengar pembicaraan yang menguatkan keputusan saya. Saya sedang menyetrika di ruang belakang ketika suara Wulan dan ibunya terdengar dari ruang tengah. Mereka tidak tahu saya ada di dekat situ. Bu, pembeli rumah ini sudah deal, kata Wulan dengan suara bersemangat. 3 miliar. Mereka mau bayar tunai. Kita tinggal urus surat-suratnya setelah pembagian resmi minggu depan. Bagus, jawab Bu Sukarni. Uangnya kita bagi 3. Aku, kamu, dan Rangga. Si Anindya tidak usah dikasih sepeser pun. Dia sudah teken surat pelepasan, kan? Sudah. Bu, dia bodoh sekali. Langsung teken tanpa baca benar. Wulan tertawa. Dasar babu. Setelah uang cair, kita usir dia. Biar dia tahu rasanya jadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Untung bapakmu sudah tidak ada, kata Bu Sukarni. Kalau beliau masih hidup, pasti rewel soal si Anindya. Beliau itu terlalu sayang sama menantu tidak tahu diri itu. Saya berdiri di balik dinding. Setrika masih di tangan saya. Saya mendengar setiap kata. Mereka menjual kenangan suami mereka, ayah mereka, demi 3 miliar rupiah. Mereka bahkan tidak menunggu 100 hari berlalu dengan layak. Saya tidak marah, saya justru merasa lega. Karena mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri, semakin dalam, dengan tangan mereka sendiri. Saya kembali menyetrika dengan tenang. Hanya beberapa hari lagi, 2 hari sebelum acara, terjadi sesuatu yang membuat amarah saya hampir meledak. Saya pulang dari membeli kebutuhan dapur, dan menemukan Wulan sedang membongkar kamar bekas bapak. Ia melempar barang-barang almarhum ke dalam kardus dengan kasar. Buku-buku tua beliau, kacamata baca, bahkan foto-foto lama. Mau diapakan barang-barang bapak? Tanya saya. Dibuang, jawab Wulan tanpa menoleh. Sudah tidak berguna. Kamar ini mau aku jadikan ruang rias. Barang orang mati cuma bikin sumpek. Saya melihat sebuah jam tangan tua di antara barang yang akan dibuang. Jam tangan yang dulu sering dipakai bapak. Beliau pernah bercerita, itu pemberian istrinya saat mereka muda. Saya mengambil jam itu. Yang ini biar saya simpan. Wulan merebutnya dari tangan saya. Buat apa? Mau, kamu jual. Dasar matre. Memang dari dulu kamu cuma mengincar harta keluarga ini, kan? Kata-kata itu dari mulut perempuan yang 2 hari lagi berencana menjual rumah ayahnya seharga 3 miliar. Terasa begitu ironis. Saya menatapnya tenang. Simpan saja kalau begitu. Tapi suatu hari, kamu akan menyesal sudah membuang kenangan ayahmu semudah ini. Wulan tertawa mengejek. Menyesal? Untuk apa? Yang penting, uangnya. Sudah. Sana ke dapur. Bukan urusanmu. Saya berbalik pergi. Tetapi sebelumnya, saya sempat menyelamatkan beberapa foto bapak yang terjatuh ke lantai. Memasukkannya diam-diam ke saku daster saya. Malam itu, saya menatap foto-foto itu di kamar kecil saya. Wajah bapak yang teduh tersenyum di sana.
Saya berbisik pelan. Sebentar lagi, Pakistan. Sebentar lagi semuanya selesai. Dan saya akan menjaga kenangan Bapak. Seperti janji saya. Saya kembali menelpon Pak Tirta untuk memastikan semua dokumen siap. Beliau meyakinkan saya bahwa tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Saya menutup telepon, lalu memejamkan mata. Besok, lusa. Topeng yang saya kenakan selama 8 tahun, akhirnya akan saya lepas. Hari pembagian warisan akhirnya tiba. Rumah induk di Bintaro itu dipenuhi orang sejak pagi. Bu Sukarni mengundang seluruh keluarga besar. Paman, bibi, sepupu, kerabat dari kampung. Beliau ingin pembagian ini disaksikan banyak orang, supaya tampak sah dan terhormat. Ruang tengah ditata seperti acara resmi. Kursi-kursi disusun rapi. Di meja depan tergeletak map-map berisi rencana pembagian yang sudah disusun Wulan. Saya, seperti biasa, ada di dapur, menyiapkan minuman dan kue untuk para tamu. Mengenakan daster sederhana, rambut diikat asal, persis seperti yang mereka harapkan dari seorang babu. Tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 10, Bu Sukarni berdiri di depan ruangan dan memulai acara. "Terima kasih semua sudah datang," kata beliau dengan suara penuh wibawa yang dibuat-buat. "Hari ini kita berkumpul untuk membagi warisan almarhum suami saya, Pak Hadiman. Semoga semuanya berjalan adil dan damai." Para tamu mengangguk. Wulan duduk di samping ibunya, tersenyum bangga. Mas Rangga duduk di sisi lain, mengenakan kemeja rapi. Sesuai kesepakatan keluarga, lanjut Bu Sukarni, rumah induk ini, kebun, dan 2 ruko akan dibagi di antara saya dan kedua anak saya. Adapun menantu saya, Anindya, sudah dengan sukarela melepaskan haknya. Suratnya ada di sini. Beliau mengangkat surat pelepasan hak yang saya tanda tangani waktu itu. Beberapa tamu menoleh ke arah saya yang berdiri di pintu dapur dengan nampan di tangan. Wulan menatap saya dengan tatapan mengejek. Ya, Mbak Anindya memang sudah sadar diri. Dia tahu dia tidak berhak apa-apa. Iya kan, Mbak? Semua mata tertuju pada saya. Saya meletakkan nampan pelan-pelan di meja. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang. "Sebelum acara dilanjutkan, ada satu tamu lagi yang akan datang. Sebaiknya kita tunggu beliau." Bu Sukarni mengerutkan kening. "Tamu apa? Aku tidak mengundang tamu lain." Tepat saat itu, suara mobil terdengar memasuki halaman. Pintu pagar terbuka. Seorang lelaki berusia 60-an, berpakaian rapi dengan setelan jas abu-abu, melangkah masuk membawa tas kerja kulit hitam. Di belakangnya, 2 orang asistennya membawa map-map tebal. Kewibawaan lelaki itu langsung mengubah suasana ruangan. "Selamat pagi," kata lelaki itu sopan. "Perkenalkan, saya Tirta Wijaya, notaris." Bu Sukarni berdiri, bingung. "Notaris, maaf, ada keperluan apa?" "Pakistan, ini acara keluarga." Pak Tirta tersenyum tenang. "Justru karena ini menyangkut warisan keluarga, kehadiran saya sangat diperlukan." "Bu, saya datang atas permintaan pemilik sah dari seluruh harta yang sedang Ibu bicarakan ini." Ruangan menjadi hening seketika. "Pemilik sah?" Wulan berdiri. "Apa maksud Bapak?" "Pemilik sah, ya kami. Kami ahli warisnya." Pak Tirta membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen bersertifikat, lengkap dengan stempel dan materai. "Izinkan saya menjelaskan," kata beliau dengan suara jelas, agar seluruh ruangan mendengar. Setahun sebelum beliau wafat, almarhum Bapak Hadiman datang ke kantor saya. Beliau dalam keadaan sehat secara akal dan pikiran. Disaksikan 2 orang saksi. Beliau membuat keputusan untuk mengalihkan kepemilikan seluruh hartanya. Wajah Bu Sukarni mulai pucat. "Mengalihkan? Ke siapa?" Pak Tirta mengangkat sertifikat tanah rumah induk. Ia membaca dengan suara lantang. "Sertifikat hak milik atas rumah dan tanah di Bintaro ini sejak 1 tahun lalu telah resmi terdaftar atas nama 1 orang. Bukan atas nama Ibu Sukarni, bukan atas nama Saudara Rangga, bukan atas nama Saudari Wulan." Beliau berhenti sejenak. Seluruh ruangan menahan napas. "Melainkan atas nama Ibu Anindya." Ruangan meledak dalam kegaduhan. Para tamu saling berbisik. Bu Sukarni terhuyung dan jatuh terduduk di kursinya. Wulan menatap saya dengan mata terbelalak.
Mas Rangga berdiri, wajahnya berubah putih seperti kertas. Tidak mungkin, teriak Wulan. Itu pasti palsu. Mbak Anindya cuma babu. Dia menipu bapak yang sudah pikun. Pak Tirta menatapnya dengan tenang. Saudari, hati-hati dengan tuduhan Anda. Saya notaris bersertifikat. Seluruh proses ini dilakukan dengan benar di hadapan saksi. Dengan pemeriksaan kesehatan mental almarhum oleh dokter. Semua terdokumentasi. Dan untuk informasi Anda, Ibu Anindya bukan babu. Beliau juga seorang notaris, rekan saya. Dengan kantor sendiri di Menteng. Hening. Semua mata kini beralih ke arah saya. Saya melepas ikat rambut saya. Saya menegakkan punggung saya yang selama ini selalu saya bungkukkan. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya berdiri di rumah ini sebagai diri saya yang sebenarnya. Halo, Bu Sukarni, kata saya dengan suara yang kini tegas dan dingin. Halo, Wulan. Mas Rangga, saya berjalan ke tengah ruangan, melewati para tamu yang menatap saya tak percaya selama 8 tahun. Kalian melihat apa yang ingin kalian lihat. Menantu miskin, perempuan lemah, babu yang menumpang. Kalian tidak pernah sekalipun bertanya siapa saya sebenarnya. Karena bagi kalian, saya tidak cukup penting untuk ditanya. Saya berhenti di depan Bu Sukarni. Surat pelepasan hak yang ibu paksa saya tanda tangani itu. Saya tanda tangani dengan senang hati. Karena surat itu sama sekali tidak berarti. Bagaimana saya bisa melepaskan hak atas tanah yang justru sudah menjadi milik saya? Bu Sukarni membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya berbalik ke arah Wulan. Kamu suka sekali menyuruh saya jadi babu, kan? Wulan. Mengambilkan minum, memijat kakimu, mengepel lantai. Lantai yang ternyata milik saya. Atap yang ternyata milik saya. Setiap suap nasi yang kamu makan di rumah ini, kamu makan di rumah saya. Wulan terduduk lemas. Wajahnya kehilangan semua warna. Di antara para tamu, seorang paman tua, adik dari almarhum bapak, berdiri perlahan. Wajahnya merah menahan amarah. Sukarni, kata beliau dengan suara berat. Jadi ini yang kalian lakukan. Belum genap 100 hari kakak saya pergi. Kalian sudah memperlakukan menantu kalian seperti budak. Sementara menantu inilah yang menunggui kakak saya sampai napas terakhirnya. Saat kalian semua sibuk menghitung warisannya. Bu Sukarni menunduk, tidak berani menjawab. Saya sering menjenguk kakak saya saat beliau sakit. Lanjut paman itu. Dan setiap kali saya datang, hanya Anindya yang ada di sisinya. Kalian, anak-anaknya. Entah kemana. Pantas saja kakak saya memberikan semuanya pada perempuan ini. Dia lebih pantas disebut anak daripada kalian. Beberapa kerabat lain mengangguk setuju. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Kali ini bukan ke arah saya, melainkan ke arah Bu Sukarni dan anak-anaknya. Wajah keluarga yang selama ini mereka jaga mati-matian runtuh dalam hitungan menit. Di depan seluruh keluarga besar yang mereka undang sendiri. Bu Sukarni mencoba menyelamatkan muka. Beliau bangkit, suaranya bergetar. Imi, ini pasti ada yang salah. Anindya pasti memanipulasi almarhum. Bapak sudah tua, mudah dipengaruhi. Cukup, Bu, potong saya. Tenang, Bapak menandatangani semua dokumen ini dalam keadaan sehat dengan surat keterangan dokter di depan 2 saksi. Setahun sebelum beliau wafat. Bahkan jika ibu membawa ini ke pengadilan, ibu akan kalah. Pak Tirta sudah memastikan setiap detailnya. Pak Tirta mengangguk membenarkan. Semua sah secara hukum. Tidak ada celah. Terakhir, saya menatap suami saya, Mas Rangga, lelaki yang menampar saya di dapur, lelaki yang menyuruh saya sadar diri. Karena saya tidak punya apa-apa. Mas pernah bilang, semua yang saya makan, semua atap di atas kepala saya, itu milik keluargamu. Mas ingat itu. Ia tidak bisa menatap mata saya. Mas keliru. Sejak setahun lalu, justru kalianlah yang menumpang di rumah saya, dan saya tidak pernah sekalipun mengungkitnya. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen lagi dari map yang dibawa Pak Tirta. Surat wasiat tulisan tangan Bapak. Sebelum saya lanjutkan, dengarkan ini. Ini ditulis sendiri oleh Bapak, ayah kalian. Saya membacanya pelan. Dengan suara yang bergetar,
bukan karena takut, tetapi karena haru. Kepada anak-anakku, Bapak menyerahkan seluruh harta ini kepada Anindya, bukan untuk menyakiti kalian. Tetapi karena selama Bapak sakit, hanya Dia yang menungguiku. Hanya Dia yang menyuapiku, membersihkanku, dan duduk di sampingku saat kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri. Harta diberikan kepada yang berhati. Bapak harap suatu hari kalian mengerti. Ruangan benar-benar sunyi. Beberapa kerabat dari kampung mulai menundukkan kepala. Beberapa menatap Bu Sukarni dan anak-anaknya dengan pandangan jijik. Bu Sukarni menangis. Tetapi kali ini tidak ada yang menghiburnya. Anindya, kata beliau dengan suara serak. Tolong, kami keluargamu. Jangan lakukan ini pada kami. Kami minta maaf. Saya menatap beliau cukup lama. Ibu tahu kapan saya paling ingin mendengar kata maaf itu? Saat saya berlutut di lantai ini, di depan puluhan tamu. Untuk kesalahan yang tidak saya lakukan. Saat suami saya menampar saya di dapur. Saat Wulan memanggil saya babu di rumah saya sendiri. Tapi saat itu tidak ada satupun dari kalian yang peduli. Saya berjalan ke arah pintu, lalu berbalik. Sebagai pemilik sah rumah ini, saya minta kalian semua mengosongkannya dalam waktu 3 hari. Kebun dan ruko juga bukan milik kalian. Penjualan rumah yang kalian rencanakan dengan pembeli itu batal demi hukum. Karena kalian jendual sesuatu yang bukan milik kalian. Pak Tirta akan mengurus semua dokumennya. Kamu tidak bisa mengusir kami. Wulan berteriak. Putus asa. Kami akan menuntutmu. Pak Tirta menjawab dengan tenang. Silakan, saudari. Tetapi saya sarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu. Semua dokumen ini sah dan kuat secara hukum. Justru, percobaan menjual properti milik orang lain tanpa hak bisa menjadi masalah pidana bagi Anda. Wulan terdiam. Akhirnya mengerti bahwa tidak ada celah untuk melawan. Saya berdiri di tengah ruangan itu, menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Bu Sukarni yang dulu begitu angkuh, kini terduduk dengan bahu yang ngerosot. Wulan yang dulu memanggil saya babu, kini tak berani mengangkat wajahnya. Mas Rangga yang dulu menampar saya, kini tampak seperti lelaki yang kehilangan segalanya. Anehnya, di puncak kemenangan ini, saya tidak merasa puas seperti yang saya bayangkan. Yang saya rasakan justru kelelahan. Kelelahan 8 tahun yang akhirnya bisa saya lepaskan. Saya tidak pernah membenci kalian, kata saya pelan. Dan itu adalah kebenaran. Saya hanya berhenti membiarkan kalian menyakiti saya. Itu berbeda. Saya menoleh pada para kerabat yang masih duduk membisu. Terima kasih sudah datang. Maaf, acara hari ini tidak seperti yang kalian harapkan. Tetapi mungkin ini pelajaran untuk kita semua. Bahwa kebaikan dan kekejaman, keduanya selalu kembali kepada pelakunya. Beberapa kerabat mengangguk. Seorang bibi tua menghampiri saya, menggenggam tangan saya, dan berbisik. Almarhum pasti bangga padamu. Nah, air mata hampir jatuh dari mata saya, tetapi saya menahannya. Belum saatnya. Saya tidak tinggal lebih lama. Saya tidak perlu melihat tangis mereka lebih jauh. Saya naik ke kamar kecil dekat gudang itu, kamar tempat mereka membuang saya. Saya mengambil tas saya. Tidak banyak yang saya bawa, hanya beberapa pakaian dan map coklat berisi dokumen-dokumen itu. Saat saya melangkah keluar dari rumah induk, matahari siang terasa hangat di wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya bernapas dengan lega. Di halaman, mobil Pak Tirta sudah menunggu. Kamu baik-baik saja, Anin? Tanya beliau. Saya tersenyum. Lebih baik dari yang pernah saya rasakan. Pakistan. Saya menatap rumah induk itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang menjadi milik saya, tetapi tidak lagi ingin saya tinggali. Terlalu banyak luka di dalamnya. Pak Tirta, kata saya ingin menjual kebun dan 1 ruko. Hasilnya saya mau pakai untuk membangun panti jompo kecil. Tempat yang layak untuk orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anaknya. Seperti Bapak. Pak Tirta menatap saya.
lalu tersenyum bangga. Almarhum pasti akan sangat bahagia mendengarnya. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman. 3 hari kemudian, mereka benar-benar harus mengosongkan rumah induk. Saya tidak datang menyaksikannya. Pak Tirta yang menceritakan semuanya kepada saya. Bu Sukarni dan Wulan pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Uang tabungan mereka tidak banyak, karena selama ini mereka hidup mewah dari hasil sewa ruko dan kebun. Kini sumber penghasilan itu sudah tidak ada lagi. Wulan, yang dulu suka memamerkan tas dan perhiasan mahal, kini harus menjual barang-barangnya satu persatu untuk bertahan hidup. Pernikahan yang ia rencanakan dengan seorang lelaki kaya batal. Ketika calon mertuanya tahu keluarganya tidak punya apa-apa. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Wulan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Pekerjaan yang dulu sangat ia rendahkan. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengajarkan kerendahan hati pada mereka yang lupa diri. Bu Sukarni, yang dulu begitu bangga dengan rumah induknya yang besar, kini harus tinggal di kontrakan sempit. Tidak ada lagi tamu yang datang menghormatinya. Tidak ada lagi keluarga besar yang mengundangnya. Kabar tentang bagaimana beliau memperlakukan menantunya sudah menyebar, dan banyak kerabat yang menjauh. Suatu kali, Mbak Asi, pembantu lama yang dulu bekerja di rumah induk, dan diam-diam selalu baik pada saya, menelpon. Ia bercerita bahwa Bu Sukarni sering menangis sendirian, menyesali semua yang sudah terjadi. Tapi sudah terlambat. Bu Anindya, kata Mbak Asi, penyesalan memang selalu datang di akhir. Mas Rangga lebih menyedihkan lagi. Selama bertahun-tahun, ia hanya bergantung pada nama besar ayahnya. Ia tidak punya keahlian apapun untuk berdiri sendiri. Setelah rumah dan harta hilang, ia kehilangan arah. Beberapa bulan kemudian, ia datang ke kantor saya di Menteng. Saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya kuyu, bajunya lusuh. Ia berdiri di depan meja saya, lalu perlahan menundukkan kepalanya. "Anin," katanya pelan, "maafkan aku salah. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak merasakan amarah, tidak juga benci. Yang saya rasakan hanya kasihan. "Mas Rangga," kata saya, "tenang. Kamu tahu kapan aku paling membutuhkanmu. Saat aku berlutut di lantai itu. Saat tanganmu menampar pipiku. Saat aku menunggu, hanya satu kali. Kamu berdiri di sampingku. Tapi kamu selalu memilih memalingkan wajah." Ia tidak bisa menjawab. Aku tidak menutup hatiku karena harta. Aku menutupnya karena setiap kali aku jatuh, kamu yang ikut meninjakku. Pernikahan kita sudah selesai sejak lama. Surat cerai kita akan diurus, Pak Tirta. Pulanglah. Mas, belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Itu pelajaran yang seharusnya kamu pelajari dari dulu. Saya mengantarnya sampai pintu. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Hidup saya setelah itu berubah sepenuhnya. Saya kembali fokus pada kantor notaris saya. Saya tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Saya tidak perlu lagi membungkukkan punggung saya untuk siapapun. Setahun kemudian, panti jompo kecil yang saya impikan akhirnya berdiri. Saya menamainya dengan nama Bapak. Tempat itu menampung para orang tua yang ditinggalkan keluarganya, merawat mereka dengan kasih yang layak mereka terima. Setiap kali saya berkunjung ke sana, melihat para lansia tersenyum, saya teringat sore itu, saat tangan keriput Bapak menggenggam tangan saya, dan beliau bertanya, apakah saya mau menjaga apa yang beliau percayakan? Saya menjaganya. Pakistan, dengan cara yang saya yakin akan membuat Bapak bangga. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang lemah dengan kejam. Karena kamu tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Dan siapa yang sedang diam-diam memperhatikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Dayamite, sabar, menahan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Yang sebenarnya sudah lama retak. Untuk kalian, ingatlah bahwa kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, diam adalah cara orang kuat menyiapkan langkahnya. Ada juga banyak suami seperti Mas Rangga di luar sana. Lelaki yang memilih menyenangkan ibunya
daripada melindungi istrinya, yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para mertua seperti Bu Sukarni, yang lupa bahwa menantu juga manusia, yang juga bisa lelah, bisa terluka, dan suatu hari bisa pergi. Bapak Hadiman mengajarkan saya hal yang paling berharga, bahwa harta sejati bukanlah tanah atau rumah. Harta sejati adalah hati yang tulus, yang pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi serakah, atau memilih menjadi tulus. Memilih menginjak yang lemah, atau memilih merawat mereka. Setiap pilihan punya akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh keluarga sendiri? Bagaimana kalian melewatinya? Terima kasih sudah menemani sampai akhir.